Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Febri Saputra, NPM 24114076 dari Prodi Pendidikan Olahraga kelas B. Di sini saya akan membacakan tugas video tentang materi ekonomi Islam. Yang A, ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek kehidupan ekonomi, baik individu maupun masyarakat. Ekonomi Islam berfokus pada keadilan sosial, keberlanjutan, dan distribusi, kekayaan yang merata, serta menghindari praktik yang dilarang dalam Islam, seperti riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan masyir, perjudian. Yang B, ada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid, kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Ekonomi Islam berlandaskan pada keyakinan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah. Karena itu, manusia berfungsi sebagai khalifah atau wakil di bumi untuk mengelola sumber daya alam secara adil dan bertanggung jawab. Yang kedua, keadilan sosial. Ekonomi Islam menekankan pada distribusi kekayaan yang adil dan merata. Tujuan dari ekonomi Islam bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk memastikan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Yang ketiga, larangan terhadap riba atau bunga. Riba adalah tambahan yang dibebankan atas pinjaman yang dilarang dalam Islam karena dianggap eksploitasi. Dalam sistem ekonomi Islam, transaksi yang melibatkan bunga dianggap tidak sah dan digantikan dengan bentuk transaksi yang lebih adil, seperti mudharabah dan musyarakah. Yang keempat, larangan terhadap gharar atau ketidakpastian dan masyir, perjudian. Gharar atau ketidakpastian dalam transaksi sangat dihindari dalam ekonomi Islam. Setiap transaksi harus jelas dan transparan, serta kedua belah pihak memahami apa yang diperjualbelikan. Masyir atau perjudian juga dilarang karena berpotensi merugikan dan tidak produktif. Yang kelima, zakat, infak, dan sedekah. Salah satu pilar ekonomi Islam adalah zakat, yaitu kewajiban untuk menyisihkan sebagian harta untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Selain zakat, Islam juga menganjurkan infak atau derma sukarela dan sedekah yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan. Yang keenam, keberlanjutan. Ekonomi Islam juga mengajarkan untuk memelihara keberlanjutan sumber daya alam, mengelola sumber daya dengan bijaksana, dan tidak membuang-buang kekayaan demi kesejahteraan umat manusia dan masa depan. Yang C, prinsip transaksi dalam ekonomi Islam. Prinsip-prinsip Islam ada 5, antara lain 1. Murabahah. Murabahah adalah bentuk transaksi jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang yang dibeli beserta keuntungan yang diambil. Keuntungan tersebut disepakati bersama tanpa melibatkan bunga. Yang kedua, ada ijarah. Ijarah adalah kontrak sewa yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam, memiliki aset menyewakan barang atau jasa, dan sewa yang dibayar tidak mengandung unsur bunga atau spekulasi. Yang ketiga, mudharabah. Mudharabah adalah suatu bentuk kemitraan antara dua pihak, di mana satu pihak menyediakan modal, robbul mal, dan pihak lain menyediakan tenaga kerja atau disebut mudharib. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh penyedia modal. Yang keempat, ada musyarakah. Musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk membiayai suatu proyek atau usaha. Setiap pihak menyetor modal dan keuntungan serta kerugian dibagi sesuai kesepakatan. Yang kelima, istisna. Istisna adalah kontrak yang digunakan untuk pembeli barang yang belum ada atau belum selesai diproduksi. Misalnya, dalam pembelian barang yang masih dalam proses pembuatan. Untuk yang D, peran bank dalam ekonomi Islam. Bank-bank Islam beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu tidak menggunakan bunga atau riba. Beberapa instrumen yang digunakan oleh bank-bank Islam adalah 1. Pembiayaan murabahah. Bank membeli barang atau properti yang diinginkan nasabah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi sesuai dengan margin keuntungan yang disepakati. Untuk yang kedua, pembiayaan mudharabah dan musyarakah.
Bank Islam juga bisa terlibat dalam pembiayaan usaha dengan menggunakan sistem kemitraan, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Yang keempat, sukuk atau obligasi syariah. Sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan oleh suatu entitas dan berlandaskan pada aset real. Sukuk memberikan hasil yang berbasis pada keuntungan dari investasi, bukan bunga. Sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.